Hello everyone, saya Diandriano Kanebaho dengan nomor taruna 18010543. Jadi ini konten pertama saya di YouTube membahas B3, tepatnya barang berbahaya. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa mempresentasikan mengenai apa itu barang berbahaya atau yang kita kenal dengan dangerous good, meskipun hanya sedikit. So, tonton sampai habis ya. Oke, pada saat pertama kuliah, saya bertanya-tanya, apa sih barang berbahaya itu? Seberapa bahayanya sih barang itu? So, akan saya kasih tahu. Barang berbahaya adalah barang-barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, lingkungan, properti yang namanya terdaftar dalam List of Dangerous Goods atau terklasifikasi berdasarkan ketentuan dari United Nations Recommendation Transport for Dangerous Goods. Jadi, dia dikatakan barang berbahaya jika tidak memenuhi definisi tersebut. Dan kalau barang tersebut tidak memenuhi definisi tersebut, maka dia dibebaskan atau tidak usah menggunakan ketentuan khusus atau ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ketika kita mengangkut barang berbahaya tersebut. Kelas barang berbahaya yang mengacu pada ADR terbagi menjadi barang-barang sebagai berikut. Oh iya, perlu diingat juga, sistem klasifikasi ini di seluruh dunia sama. Karena kalau di tiap negara berbeda, itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Menimbulkan efek yang bisa menimbulkan masalah baru. Sehingga sistem klasifikasi ini dipakai di seluruh dunia untuk barang berbahaya. Untuk pengangkutan barang berbahaya, maka sistem klasifikasinya sama. Oke, kita mulai dari kelas 1. Kelas 1 yaitu Explosive Substance and Articles atau zat dan bahan peledak. Semua bahan peledak ini sangat dilarang dalam penerbangan. Contohnya ada rudal, nuklir, TNT, granat, dinamit, bom molotov, dan yang lainnya. Kemudian di kelas 2 ada gases atau udara berupa gas bertekanan, mudah terbakar. Contohnya semprotan seperti obat nyamuk atau semprotan wangi-wangian seperti parfum. Di kelas 3 ada flammable liquid atau cairan mudah terbakar, tidak boleh terkena panas. Contohnya bahan bakar minyak seperti BBM, minyak tanah, alkohol, aseton, petrol, dan yang lainnya. Kemudian di kelas 41 ada flammable solids, self-reactive substance, polymerizing substance, and solid desensitized explosive. Jadi di kelas 41 itu ada padatan mudah terbakar, barang yang bereaksi dengan sendirinya, atau zat polimerisasi atau padatan yang bisa digunakan sebagai bahan peledak. Kita lanjut ke kelas 42, ada substance liable to spontaneously combustion atau zat mudah meledak. Contohnya yaitu white or yellow phosphorus, magnesium, dinamit. Di kelas 43 yaitu substance which in contact with water emit flammable gas atau zat padat jika terkena air akan berubah menjadi gas dan mudah terbakar. Contohnya kalsium karbit dan sodium. Kemudian kita lanjut ke kelas 51, ada oxidizing substance atau oxidizer, zat yang mudah beroksidasi dengan zat lain. Contohnya air raksa, amonium nitrat, fertilizer, kalsium klorat, dan yang lainnya. Di kelas 52 ada organic peroxide atau zat yang mudah berorganik dengan zat lain. Contohnya belerang, aspal, dan terbutil hidroperoksida. Kemudian di kelas 61 yaitu toxic substance atau zat yang beracun. Contohnya pestisida, arsenik, nikotin, cyanida, dan strisin. Kemudian di kelas 62 yaitu infectious substance, yaitu salah satu zat yang dapat mengakibatkan infeksi dan kematian pada seseorang. Contohnya yaitu seperti virus, vaksin, bakteri, termasuk HIV dan AIDS, rabies, dan bahan-bahan biologik lainnya. Kelas 7 yaitu radioaktif material atau zat yang dapat mengeluarkan sinar radiasi, bahan atau barang atau benda yang memancarkan radiasi. Materi ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Contohnya
radionuklir atau isotopes untuk kebutuhan kesehatan dan industri, termasuk seperti cobalt 60, caesium 131, dan iodine 132. Kemudian di kelas 8 ada corrosive substance atau zat yang dapat mengakibatkan korosi atau karat. Bahan yang dapat merusak jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosif yang tinggi. Contohnya baterai asid, merkuri, dan sulfuric acid. Kelas 9 yaitu miscellaneous dangerous substance and articles atau zat di luar 8 golongan dangerous goods, bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi atau yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Contohnya yaitu asbestos, live tubes, dan internal combustion engines. Jadi perlu diingat bahwa ada 9 kelas barang berbahaya. Jika zat atau barang berbahaya yang akan kita angkut masuk ke dalam kategori tersebut, maka harus ditangani secara khusus, diperlakukan secara khusus, dan juga harus dilakukan penanganan secara khusus. Saya juga mengingatkan bahwa sistem klasifikasi di ADR itu tidak membedakan barang berbahaya berdasarkan tingkat bahayanya. Tetapi kelas 1-9 itu hanya mengelompokkan barang berbahaya berdasarkan karakteristik, sifat, dan bahayanya saja. Nah, yang menentukan tingkat bahaya adalah packing group. Packing group dibuat untuk kepentingan pengemasan, karena barang berbahaya dengan tingkat bahaya tinggi butuh kemasan yang lebih bagus daripada barang berbahaya dengan tingkat bahaya menengah atau tingkat bahaya yang rendah. Sehingga dibuatlah sistem klasifikasi, ada istilah packing group. Nah, packing group inilah yang nantinya menentukan, yang membedakan tingkat bahaya dari setiap barang berbahaya. Tapi tidak semua kelas bahaya memiliki packing group. Hanya kelas 3, kelas 4, kelas 51, kelas 61, dan kelas 8 yang memiliki packing group. Selebihnya tidak digunakan istilah packing group. Mungkin ada beberapa kelas 9 yang memiliki packing group, tetapi tidak semua. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang memiliki packing group tidak semua kelas. Hanya kelas 3, kelas 4, kelas 51, kelas 61, kelas 8, dan beberapa dari kelas 9 ada yang memiliki packing group. Sekian pembahasan mengenai apa itu B3. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Bye.